Oke guys, hari ini gue lagi dapet servisan PS4 yang tipe 1106. Nah ini PS4 nya itu mau diganti thermal. Jadi dia hot. Jadi ada warning hot. Jadi kalau kayak gitu, kalau kita paksain itu sayang PS-nya, nanti PS-nya tuh rusak. Nah kalau PS-nya sampai rusak, botnya rusak, nah udah deh. Mendingan kalau misalnya PS kalian udah kipasnya kenceng, udah mungkin udah cukup lama dipakai, kayak PS ini kan udah 3 tahun. Nah itu udah sebaiknya dibongkar dan dibersihkan dalamnya. Bukan hanya dibersihkan dalamnya, tapi sekalian thermalnya diganti. Untuk bongkar PS ini cuman butuh 2 obeng aja, obeng Torx dan obeng plus. Nggak perlu bahan banyak-banyak, sama nanti kuas untuk membersihkannya. Dan kalau saya di sini karena saya mempunyai kompresor, jadi akan saya semprot semuanya supaya lebih bersih dari debu-debunya itu. Nah langkah pertama, ini kan di belakang sebenarnya ada bautnya nih, ada 4 baut torch. Nah itu dibuka, ini udah saya buka karena emang sebelumnya ini udah pernah dibongkar. Setelah baut dibuka, ini sebenarnya bukanya gampang banget, tinggal ditarik aja. Nah kita lihat kan ini PS nya tuh kotor banget kan, debunya banyak. Apalagi ini PS nya itu untuk rental PS. Nah bagi kalian yang memiliki rental PS, bisa dipraktekkan cara ini untuk menghemat biaya operasional kalian. Karena misalnya kalian bawa ke tempat servis juga untuk bongkar dan ganti thermal tuh mungkin harganya cukup lumayan ya, bisa 200 ribuan lah. Dan agar PS kalian awet, jadi kalian bisa melakukan hal kayak gini 1 tahun sekali untuk PS kalian. Apalagi PS kalian itu pasti kotor banget kan, pasti kan namanya dan dipakai berkali 24 jam, bahkan kayak rental PS saya ini 24 jam nyala. Jadi pastinya debunya akan cepat kotor dan thermal pasti cepat kering banget. Nah ini langkah-langkahnya kalian perhatikan ya, cara-cara buka bautnya itu. Langkah pertama untuk PS ini, power supply-nya yang dibuka. Setelah buka tutup belakang, power supply dibuka. Nah cara angkat power supply itu dari sisi sini ya nih, dicongkel. Lalu kabelnya ditarik, tuh kabel power supply-nya. Baru dari sisi satunya lagi ditarik. Nah buat kalian mungkin ada yang pasti bingung kan, gimana sih bukanya, udah bautnya dibuka kok nggak bisa ditarik. Nah tekniknya tuh gitu aja, caranya mudah. Lalu kalian perhatikan di sini ada kabel powernya yang tadi, dan ada baut dibuka, dan ada kabel wifi, dan satu lagi kabel fleksibel yang ke CD-ROM-nya, BD-ROM ya. Nah itu dicabut semuanya supaya nanti pada saat bongkar mainboardnya itu gampang. Setelah itu langkah kedua yang dibuka setelah power supply adalah BD-ROM. Nah BD-ROM ini kita cabut kabel fleksibelnya, dan itu ada bautnya kecil-kecil. Nah itu kita buka bautnya satu persatu, ada 3 nih yang di bagian atas penutup plat besinya itu. Setelah plat besinya dibuka, di situ ada baut lagi satu, dan ada kabel-kabel fleksibelnya, ada 3 ya kabel fleksibelnya. Itu dibuka semuanya, dan bautnya. Sini di bagian board DVD BD-ROM itu ada kabel powernya, itu nanti jangan lupa dicabut juga. Lalu kita buka bautnya, di situ ada baut memakai torch.
baru kita angkat. Nah, ini torchnya BD ROM ini ada 3. Nah, kita angkat BD ROM-nya. Udah ya, udah power supply sudah diangkat, BD ROM sudah diangkat. Baru kita buka mainboardnya. Di sini baru kita bisa buka mainboardnya. Ini board BD ROM-nya jangan lupa dicabut. Nah, ini cara bukanya gampang. Setelah baut belakang dibuka, tinggal itu aja, tarik aja gitu. Di sini ada harddisk. Harddisknya di situ kita buka. Jadi setelah tadi power supply, BD ROM, yang 3 yang kita buka adalah harddisknya. Ini harddisknya ya. Nah, lanjut itu di atas itu ada baut-baut torch, dibuka aja semuanya. Diperhatikan aja dan diingat aja nanti, jadi misalnya kalian mau pasang lagi bisa lihat video ini atau supaya nggak lupa gitu. Setelah baut dibuka, nah ini kita buka tutup ya. Ya, ini bagian atas. Ini udah mau menuju ke bagian mesin utama. Di sini ada baut torchnya banyak. Di atas besinya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kayaknya nih. Dan di situ ada baut untuk prosesornya 2. Dibuka aja satu per satu semuanya. Nih, bagian yang ini nih adalah baut penyangga GPU-nya ya, prosesor dan GPU-nya ini. Kan dia prosesor dan GPU tuh jadi satu. Nah, ini setelah dibuka baut semua, ini adalah bagian paling penting. Kalian perhatikan di situ ada thermal pad, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 8 ya. Itu hati-hati ya, jangan sampai lepas atau jangan sampai hilang. Karena kalau sampai kalian itu copot dan hilang, nanti bahaya, PS-nya bisa rusak karena nggak ada pendingin, nggak ada penyalur panas dari memorinya ke besinya. Nanti itu bahaya deh pokoknya. Dan thermal pad ini atas bawah. Itu kan yang tadi bagian atas. Nih, mainboardnya kita angkat ya. Nah, ini bagian mainboardnya tuh. Lihat, perhatikan tuh prosesornya ya, pastanya udah kering. Nah, di situ ada thermal padnya lagi tuh, 1 2 3 tuh. Ada yang sebagian nempel di mainboard, ada sebagian nempel di besi bawahnya. Itu jangan sampai hilang, karena kadang-kadang kita bersihin malah jadi copot atau hilang. Di sini saya bersihin PS ini menggunakan kuas dan menggunakan kompresor karena ada bagian-bagian yang kecil yang nyelip-nyelip lah, ibarat kata
kayak misalnya kisi-kisi heatsink itu nggak bisa pakai kuas. Jadi kalian harus pakai kompresor untuk semprot. Karena kalau kalian nggak pakai kompresor untuk nyemprot kotoran debu di situ, percuma nanti nanti eh, tetap panas, tersumbat. Ini lubang-lubang kipasnya ya, itu kisi-kisi itu sangat kotor sekali, itu harus disemprot, nggak bisa kita pakai kuas doang. Nah ini kompresornya nih. Nah ini tuh kalian lihat ya, ini bagian sini ini paling debunya paling banyak nih. Tuh itu harus disemprot, dibersihkan. Karena kalau misalnya cuma di kuas doang nggak akan bisa, nggak akan maksimal hasilnya, percuma nanti. Langkah pertama paling penting dalam mengganti thermal pad, kita harus bersihkan dulu bukan thermal padsnya ini kita harus bersihkan dulu dengan sangat bersih ya, bagian-bagian bekas-bekasnya itu tuh. Karena kalau nanti nggak bersih, percuma nanti ditambahin atau diganti thermal paste yang baru. Nah, di sini saya menggunakan pasta khusus untuk mainboard PS ya. Dan ini biasa udah digunakan oleh banyak tukang servis. Ini saya beli di Tokopedia, mereknya Flashcool MX. Ini harganya murah, cuma 35.000. Menurut penjualnya sih kualitasnya ini paling bagus. Soalnya ini mengandung konduktor, jadi ada bahan besinya gitu. Makanya ini pada saat dipakai jangan terlalu banyak agar tidak mengenai bagian-bagian IC-IC yang penting. Jadi ini bukan bahan silikon. Tapi menurut saya sih masih banyak lagi thermal paste yang bagus. Apalagi ada yang thermal pad merek Krainot yang harganya 300.000. Saya rasa itu akan jadi lebih bagus. Saya belum pernah coba dan saya penasaran juga sih. Pengen coba yang kayak gitu, apakah lebih bagus atau enggak. Harusnya sih lebih bagus karena 300.000. Sedangkan yang ini kan thermal paste yang kayak gini kan murah, cuma 35.000. Dibandingkan dengan yang silikon aja lebih mahal. Yang misalnya merek Grizzly, merek Arctic itu harganya 100.000 lebih.
Setelah ditaruh mainboardnya, inget ya tadi thermal padnya yang atas bawah, ini thermal pad yang hitam-hitam itu jangan sampai copot atau hilang. Dipastikan dulu masih menempel dan tinggal kita pasang. Sudah sampai sini kita sudah berhasil bongkar dan sudah berhasil mengganti thermal paste-nya. Tinggal kita pasang kembali baut-bautnya sesuai dari urutan yang tadi kita bongkar sampai sini. Langkah pertama, kita pasang dulu penjepit prosesornya ini. Triknya di sini, ini kan ada dua nih bautnya. Jangan langsung dikencengin di satu sisi, tapi sedikit demi sedikit supaya dia pengencangannya rata. Kalau kalian langsung kencengin di satu sisi, itu nggak bagus. Bakalan miring atau nggak rata banget lah gitu. Jadi sedikit demi sedikit aja supaya dia nempel di thermal pastanya yang tadi udah kita ganti lebih sempurna. Udah sampai sini udah gampang, sesuai urutan aja tadi harddisk dipasang kembali. Baut-bautnya dipasang kembali semuanya satu persatu.
Oke, sampai sini kalian sudah berhasil, kalian sudah tes nyala, PS-nya udah nyala normal, artinya sudah berhasil. Kalau kalian suka video ini, like, comment, share, dan subscribe. Thanks.